Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya setelah menggunakan Mac Mini M4 selama lebih dari 2 minggu. Dan ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai pengguna baru Mac Mini, karena saya sebelumnya menggunakan MacBook Pro yang masih menggunakan prosesor Intel. Sekedar informasi, kalau Mac Mini M4 ini merupakan produk terbaru dari Apple dan baru resmi dijual di Indonesia pada awal tahun 2025. Di sini saya mungkin tidak akan terlalu membahas soal apa saja yang ada pada bodi Mac Mini M4 ini, karena seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sini ada 3 colokan Thunderbolt 4, kemudian satu untuk Ethernet, satu untuk HDMI dan satu untuk port daya ke listrik, dan di bagian belakangnya juga ada 2 colokan untuk Type-C, satu colokan untuk kabel jack, dan ada juga lampu indikatornya. Dan untuk di bagian bawahnya ada tombol power yang kemarin tuh sempat kontroversi hanya karena masalah lokasi tombolnya ini doang nih teman-teman. Menurut saya lokasi tombol ini sebenarnya nggak menjadi masalah ya bagi saya, karena ukuran si Mac Mini M4 ini itu jauh lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Tentu dengan ukuran yang kecil ini, bodinya juga ringan ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu mengangkatnya sedikit dan ya tinggal dinyalakan gitu teman-teman. Jadi bagi saya pribadi ya aman-aman saja gitu teman-teman. Dan di sini saya menggunakan Mac Mini M4 yang basic model, yaitu Mac Mini M4 dengan SSD 256GB. Dan yang menarik bagi saya adalah walaupun ini adalah basic model, tapi sudah diberi RAM 16GB. Itu untuk RAM minimalnya ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk kedepannya itu sudah tidak ada lagi RAM yang di bawah 16GB untuk produk PC-nya atau mungkin mini PC-nya atau bahkan mungkin MacBook-nya. Jadi RAM minimalnya itu sudah 16GB. Itu sudah menjadi ukuran standar RAM terendahnya gitu teman-teman. Dan ini sangat-sangat membantu bagi saya. Apalagi ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan yang lumayan berat, misalkan saya ngedit video, ngedit foto, atau mungkin mendesain, atau mungkin teman-teman yang pengen membuat 3D animasi, atau mungkin bermain game, itu sudah cukup menurut saya. Dan si Mac Mini ini, terutama untuk Mac Mini M4 yang sedang berada di hadapan saya ini, itu menurut saya adalah produk dari Apple yang tidak overpriced ya teman-teman. Kalau mau dibandingkan dengan produk-produk Apple yang lain, misalnya saja produk smartphone-nya yang tergolong cukup mahal, kita sebut saja misalkan iPhone terbarunya yang rilis itu adalah iPhone 16 Pro Max, atau mungkin satu level di bawahnya iPhone 15 Pro Max saja, itu harganya setahu saya masih di harga 20 jutaan. Tapi untuk produk si Mac Mini ini ada beberapa hal yang mungkin masih disayangkan ya. Itu salah satunya adalah ketika kita ingin membeli penyimpanan yang sedikit lebih tinggi. Misalkan saja kita ingin membeli Mac Mini M4 dengan penyimpanan yang ukurannya 512GB, itu selisihnya bisa sampai 4 jutaan dari yang 256GB. Jadi harganya itu untuk yang 512GB itu harganya masih ada di sekitar 13 hingga 14 jutaan gitu. Sedangkan yang 256GB ini itu kemarin saya beli masih dapat di harga 9,7 jutaan. Ya kita genapkan saja 10 juta karena dengan ongkos kirimnya ke Manado di kosan saya ini itu ya kurang lebih hampir menyentuh 10 jutaan. Di sini karena saya menggunakan Mac Mini M4 yang basic model dengan SSD 256GB, tentu penyimpanan sebesar itu tidak cukup bagi saya untuk yang kerjaannya ngedit foto, ngedit video, dan kedepannya bakal banyak menyimpan file-file footage. Maka dari itu saya membutuhkan penyimpanan yang lebih besar. Jadi saya ngakalinnya dengan membeli SSD eksternal dengan enclosure yang sudah support Thunderbolt 4 agar file-file saya ke depannya dan beberapa software yang saya gunakan untuk menunjang kebutuhan saya dalam hal ini adalah mengedit, itu sudah saya simpan di SSD yang eksternal. Jadi masih ada ruang penyimpanan untuk SSD bawahan si Mac Mini ini. Untuk SSD eksternal yang saya gunakan yaitu dari Samsung dengan kapasitas 2TB dan enclosure yang saya gunakan yaitu dari merek Kio, yaitu Kio M40 yang versi Pro-nya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena awalnya saya mengira enclosure ini itu sangat cepat dari yang versi biasanya. Tapi ketika saya mencobanya, ternyata kecepatan untuk baca tulisnya tetap berada di angka 3100 MB per second untuk bacanya, dan untuk tulisnya berada di sekitar 2900-an MB per second. Tapi itu sebenarnya bukan sepenuhnya faktor karena enclosure-nya teman-teman. Bisa jadi karena SSD yang kalian gunakan. Kalian harus melihat juga kecepatan dari SSD yang kalian gunakan. Untuk enclosure
monitor Kio M40 Pro ini itu diklaim memiliki kecepatan yang lebih stabil dari yang versi biasanya. Saya nggak tahu apakah itu memang benaran atau gimana, hanya memang yang saya rasakan itu kecepatannya lebih stabil di angka yang segitu-segitu aja gitu teman-teman. Paling hanya naik turun sekitar 1-5 MB per second saja. Lalu kemudian hal yang sebenarnya masih sangat disayangkan dari apa yang ada pada body Mac Mini M4 ini, yaitu di sini masih hanya tersedia colokan HDMI-nya saja. Mungkin karena memang bodinya yang kecil, jadi meminimalisir colokan-colokan yang terhubung pada si perangkat ini. Di sini nggak ada colokan DisplayPort, sedangkan monitor yang saya gunakan pada saat pembelian itu hanya menyediakan kabel untuk DisplayPort-nya. Jadi ya saya harus membeli kabel HDMI lagi agar bisa terhubung dengan monitor yang saya gunakan. Nah ini juga bisa menjadi perhatian bagi teman-teman yang pengen membeli monitor untuk si Mac Mini ini. Ya kalian harus perhatikan juga apakah monitor yang kalian beli itu sudah include kabel HDMI atau tidak. Ya kalau misalkan tidak include, ya berarti kalian harus perlu membeli kabel HDMI lagi. Sekedar informasi, sebenarnya colokan DP atau DisplayPort itu masih lebih unggul dibandingkan dengan HDMI. Karena DisplayPort itu memiliki kapasitas bandwidth yang lebih besar dibandingkan HDMI, sehingga mendukung resolusi gambar dengan frame rate yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi di sini untuk HDMI itu yang bisa support 8K untuk 120 Hz itu kecuali kalian gunakan HDMI yang sudah generasi 2.1. Nah, itu baru udah bisa dipakai untuk kualitas 8K 120 Hz. Sedangkan untuk kabel DisplayPort-nya itu kalian menggunakan yang 2.0 saja itu sudah bisa support 8K 120 Hz. Bahkan untuk DisplayPort 1.4-nya saja sebenarnya itu sudah bisa di 8K tapi masih 60 Hz. Untuk yang disilang itu berarti dia tidak support, sedangkan yang di checklist itu berarti dia support gitu teman-teman. Nah ini hanya sekedar informasi untuk perbandingan HDMI dan DisplayPort. Ya, kembali lagi pada topik. Di sini saya menggunakan Mac Mini M4 ini sebenarnya karena saya ingin mengincar chipset M4-nya saja gitu teman-teman. Karena ini kan merupakan chipset terbarunya yang dikeluarkan oleh Apple pada akhir tahun 2024, walaupun masuk di Indonesia itu nanti pada awal tahun 2025. Selain itu, saya juga senang dengan RAM yang disediakan, yaitu RAM 16GB untuk RAM standarnya. Itu sudah cukup bagi saya yang kebutuhannya hanya untuk ngedit dan kadang juga ngedesain gitu teman-teman. Jadi ya yang saya rasakan selama lebih dari 2 minggu ini itu sangat-sangat lancar ya. Nggak ada nge-stuck, nggak ada patah-patah sama sekali gitu teman-teman. Previewnya juga masih di 4K. Itu lancar sekali previewnya. Nah di sini saya mau kasih lihat teman-teman. Misalnya saja saya ngedit video dengan resolusi 4K dan kita atur previewnya ke full dan kita coba play. Maka di sini kalian bisa lihat sendiri previewnya tetap smooth. Sekalipun mungkin kita sudah menggunakan beberapa efek-efek tertentu termasuk color grading, kita coba masukkan ya color grading ya teman-teman, dan kita coba setting warnanya, kita coba ngasal saja sebagai contoh. Lalu kemudian kita masukkan beberapa efek bawaan secara random. Lalu kita coba play. Di sini previewnya gak ada kendala sama sekali, resolusinya di 4K. Sudah dikasih masuk beberapa efek secara random termasuk color grading, dan ya kalian bisa lihat sendiri itu previewnya gak ada kendala sama sekali. Kita coba render videonya. Kita lihat seberapa lama videonya ini di render sama si Mac Mini M4 ini. Dan ya di sini kita atur saja untuk resolusinya di 4K, output videonya juga di 4K. Kita lihat berapa lama ngerendernya. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, itu ngerendernya lumayan cepat ya teman-teman. Jadi memang menurut saya ini udah benar-benar sangat cepat gitu teman-teman. Sebenarnya editing seperti ini itu mungkin masih dianggap belum terlalu berat sama si Mac Mini M4 ini. Bahkan ada beberapa orang yang saya lihat dia menggunakan si Mac Mini M4 ini untuk membuat animasi di beberapa software yang berat. Itu lancar-lancar saja gitu teman-teman.
Jadi ya, menurut saya dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada Mac Mini M4 ini, saya awalnya berpikir untuk menggunakan Mac Mini M4 ini untuk beberapa tahun ke depan. Dan ternyata setelah saya menggunakan mini PC ini, saya benar-benar yakin kalau Mac Mini M4 ini bakal mampu untuk menunjang kebutuhan saya hingga beberapa tahun ke depan. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.